وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. Kemudian kata Allah Azza wa Jalla, wa kafa billahi syahida, dalam ayat. Di sini Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah mengiktibas atau mengambil kalimat Allah, wa kafa billahi syahida, dan cukuplah Allah sebagai syahid. Syahid di sini maknanya saksi, kan? Syahid di sini maknanya saksi. Maka yaqulu ahli lughah, kata Syekh Utsaimin, ahli lughah, ahli bahasa berkata, innal ba huna zaidah wa kafa billahi syahida. Ba di sini, bi di sini zaidah, tambahan. Li tahsinil lafzi wal mubalaghati fil kifayah. Untuk memperbagus lafal dan untuk adanya sisi hiperbola dari urusan kafa, kifayah, dari urusan pencukupan. Jadi betul-betul sangat-sangat Allah Azza wa Jalla itu sebagai kecukupan untukmu dalam urusan persaksian. Ya. Wa asluha wa kafallahu syahida, itu aslinya. Cukuplah Allah sebagai saksi. Namun tambahan bi di sini menunjukkan stressing dan penekanan dan mubalaghah, hiperbola, sangat-sangat mencukupi. Wa syahidan, syahid tamyiz muhawwal alfa, ini adalah dari segi nahwu. Nah di sini wa kafa billahi syahida, cukuplah Allah sebagai saksi. Nah, apa korelasinya antara Allah Ta'ala mengutus para rasul ya, dengan ilmu yang bermanfaat dan amalan saleh untuk mengunggulkan agama Allah di atas agama lainnya, dan cukuplah Allah sebagai saksi. Nah, apa korelasinya kok di akhir ayat wa kafa billahi syahida? Apa nyambungnya dengan peninggian agama Islam di atas agama lainnya? Maka dikatakan oleh Syekh Utsaimin, qila, ada yang mengatakan al-munasabatu zahirah. Di sini konteksnya sangat tampak. Lianna hadha an-nabiyya alaihi salatu wassalam jaa yad'u an-nas wa yaqul man ata'ani dakhala al-jannah wa man 'asani dakhala an-nar. Karena nabi ini alaihi salatu wassalam datang menyeru manusia dan mengatakan, barang siapa yang taat padaku masuk surga, siapa yang bermaksiat padaku masuk neraka. Wa yaqul, itu yaqul bilisanil maqal, itu tadi berkata dengan lisan langsung. Tapi wa yaqulu bilisanil hal, tapi nabi ini juga berkata dari segi konteks, man ata'ani salamtuhu wa man 'asani harabtuhu. Barang siapa yang taat pada saya, maka aku akan berdamai dengannya, dan barang siapa yang dia melanggar saya, maka aku akan memeranginya. Wa yuharibun nasa bihadzal din. Nabi SAW memerangi banyak orang dengan sebab agama ini. Ingat, memerangi di sini bukan berarti harus membacoknya, bukan. Memerangi di sini ya bertentangan dengan orang lain, itu memerangi. Menentang orang lain, menentang pihak lain, itu memerangi. Memerangi ini enggak mesti harus dengan media perang seperti peralatan senjata tajam, enggak mesti. Ya, muharabah itu bisa juga dengan perdebatan, ya, diskusi bisa. Wa yastabihu dima'ahum wa amwalahum wa nisa'ahum wa dzurriyyatahum, dan dengan agama ini bisa juga terhalalkan darah orang-orang kafir, harta orang-orang kafir, atau perempuan-perempuan kafir dan keturunan mereka. Kapan terjadi istibahah? Kapan terjadi penghalal untuk 4 hal ini? Yaitu darah halal, ya, hartanya halal, perempuan-perempuannya halal. Maksudnya halal sih bukan untuk langsung dijima, tapi bisa menjadi apa? Budak. Begitu juga dzurriyyah, anak-anak mereka halal menjadi budak, tawanan. Kapan? Ketika peperangan syar'i.
Adapun di luar peperangan syar'i, maka pada asalnya mereka semua zimmi, yaitu berada di zimmah kaum muslimin, yaitu di tanggungan kaum muslimin, tidak boleh dilucuti hartanya, tidak boleh diapa-apain perempuannya atau keturunannya. Darahnya juga nggak boleh ditumpahkan. Ya. Tapi ketika ada peperangan syar'i yang memang dalam agama disyariatkan, maka ini semua bisa menjadi pembolehan. Kalau darah itu dibiarkan, kalau harta itu dijadikan ghanimah, dan nisa serta dzurriyyah itu dijadikan budak. Gitu. Wa huwa fi dzalika mansurun mu'azzarun ghalibun ghairu maghlub. Dan Nabi SAW dalam hal-hal tadi itu ditolong oleh Allah, dikuatkan oleh Allah, menang dan tidak kalah. Fahadha tamkinu lahu fil ard. Ini adalah tamkin, yaitu pemantapan untuknya di bumi ini. Tamkinullah li rasulih fil ard. Allah Ta'ala mantapkan untuk Rasulnya di muka bumi ini. Syahadatan ay tamkinullahi li rasulihi fil ardi syahadatun minallah. Pemantapan di muka bumi ini merupakan suatu syahadah, persaksian dari Allah Azza wa Jalla, ya, fi'liyatan bi annahu shadiq, yaitu sebagai persaksian bahwasanya dia, yaitu Muhammad SAW, adalah shadiq, benar, jujur, wa anna dinahu haq, bahwasanya agamanya itu hak. Lianna kulla man iftara 'ala Allahi kadhiban fama'aluhu al-khidlan waz-zawal wal-'adam. Karena orang yang berdusta atas nama Allah, maka pada akhirannya itu ketelantaran, kehilangan, hilang, raib. Jadi siapapun orang yang berdusta atas nama agama, itu orang itu akan ditelantarkan dan akan hilang khalas. Apapun yang ada pada hilang. Kasih contoh, ikhwan. Orang kalau berdakwah, ketika yang dia cari itu adalah dunia, maka sangat mungkin ke depannya dia mendistorsikan hukum-hukum Allah. Berbicara atas agama Allah, atas nama agama Allah tanpa hak, enggak benar bicaranya. Karena yang dicari adalah dunia. Dunia di sini masuk ke dalamnya baik itu uang, popularitas, termasuk pula jabatan. Itu yang dicari dari belajar ilmu agama, dicari dari dakwahnya. Kalau itu yang dicari, maka ma'alnya, ujung-ujungnya apa? Al-khidlan, ditelantarkan oleh Allah. Bagaimana bentuk penelantaran Allah terhadap makhluk itu apa? Di antaranya, dibiarkan dia tersesat, dibiarkan dia menyesuaikan hawa nafsunya, dibiarkan dia bermaksiat terus-menerus. Istidraj. Ini penelantaran dari Allah Azza wa Jalla. Dibiarkan. Sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Wa umli lahum inna kaidi matin. Dibiarkan begitu saja. Diberikan istidraj. Allah dikte dia, terus biarkan aja. Maka kalau antum lihat orang-orang yang berdakwah, namun kelihatan sekali yang dicari itu adalah keduniaan, komoditas, kuantitas hadirin, dan subhanallah, bukan nilai agama, bukan ilmu syar'i betul-betul yang disuapkan kepada umat. Antum akan lihat kok lebih laris ya. Sekali live streaming ribuan yang nonton, dan di tempatnya juga ribuan yang datang. Subhanallah. Sampai ada orang safar dari mana, dari jauh datang. Kok bisa laku ini, padahal ini kan orang pendusta sebenarnya, menipu umat itu. Itu justru itu bentuk penelantaran. Bagi orang berilmu betul-betul memahami ini sebenarnya istidraj. Ini khidlan. Allah telantarkan dia, yaitu Allah biarkan dia itu melakukan hal-hal yang justru akan ada nanti teguran keras dari Allah. Ya.
wazawal wal adam. Jadi hilang, baik orangnya atau ajarannya hilang. Coba tanya misalnya, orang yang hadir di kajian karena euforia belaka dan kajian-kajian lucu. Ustadznya ngelawak doang. Ngelawak doang isinya. Gak ada faedahnya. Pulang-pulang, tanya ke mereka, tadi apa pelajarannya? Lupa. Yang diingat apa? Ya gojekannya ingat. Yaitu candaannya dong yang ingat. Ya. Ajaib. Ya. Berarti hilang ilmunya udah. Ya. Ada ajaibnya juga kadang-kadang ikhwan juga kadang kayak gitu. Nyatet, nulis, tapi dia sayangnya ya nulis faedah alhamdulillah. Tapi kadang nulis jokesnya ustadz gitu loh. Kayak di masjid di Jawa ada ikhwan kayak gitu. Ustadz, anda tuh kalau antum lucu, anda tulis Ustadz. Itu mau ngapain nulis lelucon anda? Itu tadi ada 3 tuh yang anda nulis deh. Ya Allah, bukan faedah yang tulis malah jokesnya. Dan itu kan spontan, anda gak ada rencana, tapi dikeluar. Ditulis istilah-istilah jokes yang anda sebutkan dan itu spontan, anda gak ada rencana. Ditulis sama dia, mungkin dijadikan kamus mungkin sama dia. Itu ada yang seperti itu. Dan anda gak mau kayak gitu karena tujuan kita kajian, kalaupun ada bumbu-bumbu atau garam jokes ya sesekali aja kan itu. Dan bukan itu tujuannya. Tapi ini sebagian ikhwan ada juga yang sampai seperti itu. Ketahuilah kalau kita tuh nulis bagian jokesnya itu zawal adam. Hilang ilmu itu. Kayak nggak ada ilmu gitu loh. Ya. Seolah-olah ada stand up comedy itu kalau di Masjid Jawa. Bagi ada beberapa ikhwan aja. Nggak banyak. Cuma 1-2 orang. Ya. Coba lihat gini. Wanzur ilal ladzina da'u, coba contoh. Wanzur ilal ladzina da'u an-nubuwata, madza kana ma'aluhum. Coba lihat orang-orang yang mengklaim kenabian, ngaku-ngaku nabi. Lihat bagaimana akhiran mereka. An-nusu wa uhliku. Mereka dilupakan. Mereka mati semua, hancur, binasa. Yang tersisa hanyalah notorious, sisi notorious yaitu sisi jeleknya mereka. Musailam al-Kadzab ngaku. Namun yang dikenalkan Musailamah aja al-Kadzab. Namanya udah dinisbahkan Musailamah al-Kadzab. Orang pada kenal sebagai al-Kadzab, al-Aswad al-Ansi. Itu juga dikenal sebagai pengklaim nabi, pengklaim sebagai nabi. Melainkan pasti orang mengingat ini khalas, kadzab semua ini. Jeleknya doang yang diingat. Ini yang disebut apa? Khidlan, direndahkan, ditelantarkan, zawal adam, hilang dah khalas. Yang diingat apa? Bukan ilmu. Dan antum kalau misal lihat orang-orang yang dulu ketika berdakwah, dakwahnya itu untuk pengagungan dirinya. Saya ini keturunan gini, wah masya Allah. Dan ketika nanti wafat, orang semua mengingatnya betul, mengunjungi kuburnya, tapi tidak satupun dari mereka yang benar-benar ingat ilmunya dia. Antum coba lihat aja beberapa majelis-majelis yang ditawarkan itu bukan ilmu syar'i dan amal saleh, melainkan euforia, kebersamaan, glamoritas, dan juga self narsistik gitu, kesombongan dan pokoknya gue harus saya, kalian harus mencintai saya, gitu. Itu yang dituju dari dakwah. Maka antum akan dapatkan orang-orang seperti ini. Setelah mati memang dikenal dan dikenang oleh banyak pengikutnya, namun tak satu pun dari pengikutnya yang takziah atau ziarah kubur yang masih terkenang dengan ilmunya yang besar. Enggak ada bahkan. Enggak tersisa ilmu, yang ada hanyalah fanatisme. Itu yang terjadi di masyarakat. Ya. Hilang itu, enggak dianggap, artinya enggak dianggap ilmunya akhirnya. Nah, kemudian wa ghairihima mimman idda'u an-nubuwah, dan selain Musailamah al-Kadzab dan al-Aswad al-Ansi yang sama-sama yang lainnya yang mengklaim kenabian, kulluhum talashaw, mereka semua udah khalas, hilang, tenggelam. Wa bana butlanu qawlihim, dan tampaklah kebatilan perkataan mereka. Wa hurrimu as-sawaba was-sadad, mereka diharamkan, dicegah dari kebenaran
Lakin hadha an-nabiy Muhammadan ala hadha an-nabiy Muhammadan ala al-aqs. Tapi Nabi Muhammad SAW ini sebaliknya. Da'watu ilal an walhamdulillah baqiyah. Sampai sekarang ini alhamdulillah. Nabi Muhammad SAW dakwahnya tetap. Sunnah-sunnah Nabi dipelajari di mana-mana. Di belahan bumi, di setiap negara, setiap waktu dipelajari hadis Nabi SAW. Ya. Di antara kitab yang berkaitan dengan hadis Nabi SAW yang di mana-mana itu diterima, Arba'in Nawawi dan Riyadhus Shalihin. Maka Imam Nawawi itu Masya Allah, rahimahullah. Arba'in Nawawi, Riyadhus Shalihin. Karena kalau Arba'in Nawawi cuma 42 doang hadisnya. Riyadhus Shalihin ringkas-ringkas, dan itu tazkiyatul nufus, adab dan sebagainya disukai oleh semua orang. Antum lihat semua masjid itu ada Riyadhus Shalihinnya, enggak tahu kalau masjid muslimin, ya. Ada Riyadhus Shalihin di semua masjid. Masya Allah diterima oleh semua orang. Sahih Bukhari, Sahih Muslim, dan kitab-kitab sunan. Belum kitab-kitab yang tentang biografi Rasulullah SAW, seperti Syama'il Muhammadiyah karya Tirmidzi, Asy-Syifa bi Ta'rifi Huquqil Mustafa karya Al-Qadhi Iyad dan lainnya. Maka itu semua dipelajari, terutama kitab-kitab kayak Bulughul Maram, Umdatul Ahkam, Al-Muharrar, Al-Muntaqa dan seterusnya, kitab-kitab hadis fiqih itu juga dipelajari di banyak, terutama di Saudi Arabia. Bulughul Maram di Indonesia dipelajari, alhamdulillah. Umdatul Ahkam itu biasanya salafiyun, ahlu sunnah yang mempelajarinya. Nah, ala kulli hal di sini lihat, enggak redup cahayanya Nabi SAW. Ilmunya enggak redup, enggak lekang oleh waktu. Allah Ta'ala izinkan untuk tetap ada baqiyah. Wa nas'alullaha an yuthabbitana wa iyyakum 'alaiha. Dan kita memohon kepada Allah Azza wa Jalla, semoga Allah Ta'ala teguhkan kita semua, kita dan kalian di atas, yaitu di atas dakwahnya Nabi SAW. Da'watuhu ilal an baqiyah. Dakwah Nabi SAW sampai sekarang masih membaka, masih eksis. Wa ila an taqumas sa'ah thabitatan rasikhatan. Sampai hari kiamat tetap teguh dan juga tetap rasikhah, yaitu nancep, ya. Yustabahu bida'watihi ilal yaumi dima'u man nawa'aha minal kuffari wa amwalihim. Dengan dakwahnya, dengan sebab dakwahnya Nabi SAW sampai hari ini, ya, maka tetap ada penghalalan darah orang yang menentang dakwah dari orang-orang kafir, dan juga dihalalkan harta-harta mereka, wa tusban nisa'uhum wa dzurriyyatuhum, dan ditawan istri mereka dan dzurriyyah, keturunan mereka. Hadhihi syahadatu fa'alaihi ma akhadahu Allah wa la fadhahahu wa la kadzabahu wa lihadza hadhihi syahadatu alaihi, ini adalah persaksian Allah terhadap Nabi SAW. Jadi kalau antum mau melihat bagaimana Allah menjadi saksi buat kebaikan antum, adalah bagaimana cara melihat Allah Ta'ala menjadi saksi atas kebaikan antum. Bagaimana cara mengetahuinya? Adalah dengan masihnya antum istiqamah di ketaatan itu, menunjukkan Allah menyaksikan antum, ya, menjadi syahid bagi antum. Itu wa kafa billahi syahida. Syahidnya Allah terhadap Rasul SAW atas dakwahnya adalah sampai sekarang Allah masih eksiskan dakwah itu. Syahidnya Allah Azza wa Jalla, itu syahada Allah Azza wa Jalla, persaksian Allah Azza wa Jalla atas jujurnya antum membaca Al-Quran atau menghafalnya adalah masihnya antum membaca atau menghafal sampai sekarang. Syahadahnya Allah Azza wa Jalla, persaksian Allah Azza wa Jalla atas ilmu antum dan semua menuntut ilmu antum. Kalau Allah saksikan persaksian itu, maka itu ada di apa? Masihnya antum mencari ilmu sampai sekarang. Karena Anda melihat banyak sekali orang atau ikhwan atau akhwat yang futur. Dan kenyataannya begitu. Setelah pandemi ini banyak yang futur. Banyak yang hanya mengandalkan online.
Itu pun sambi-sambi dengerin online iya, tapi nggak buka kitab dan nggak nyatet apa-apa, dengerin aja nggak, belum tentu. Hanya buka, oh Ustaz Fulan lagi kajian, ada online-nya, dah gitu, kelas. Sambil ngapa-ngapain gitu, dan itu nggak fokus. Semakin banyak nih online ini, ya memang semakin membuat terlena, banyak orang terlena. Akhirnya ke majelis ilmu keberatan, kan ada online-nya. Tapi kalau kita hilangkan online juga, kasihan orang-orang jauh juga pengen menikmati. Ini serba-serbi dan serba ada kekurangan dunia ini memang. Namun dilihat kalau misalnya istiqamah hijrah, maka tetap teguh dengan agamanya. Itu syahadah dari Allah Azza wa Jalla. Maka syahadahnya Allah, persaksian Allah atas kebaikan seseorang adalah masihnya Allah jadikan orang itu teguh atau masih ada efek dari kebaikan orang itu. Syahadahnya Allah Azza wa Jalla terhadap keilmuan Imam Nawawi adalah masihnya dipakai kitab-kitab sekarang dengan berkahnya sampai kemanapun. Begitu. Jadi lihat diri kita. Kalau kita ternyata sudah putus dari amalan-amalan saleh yang dulu kita lakukan, menunjukkan Allah tidak mempersaksikan itu lagi untuk kita. Begitu. Wa kafa billahi syahida. Ma akhadahu Allah. Allah Subhanahu wa taala tidak mencabut dakwah Nabi SAW, tidak mencabut ajaran Nabi SAW, tidak pula menjelekannya, tidak pula mendustakannya. Walihada ja'at ba'da qawlihi liyudhhirahu 'ala dini kullihi. Oleh karena itu datanglah setelah firman Allah Azza wa Jalla, setelah perkataannya liyudhhirahu, agar Allah Azza wa Jalla menzahirkan Nabi Muhammad SAW dan agama Islam di atas agama seluruhnya. Maka berbanggalah ya ikhwas sekalian dengan agama Allah Azza wa Jalla ini, dan jangan malu antum kalau lewat kampung sawah aja, kalau hari Ahad misalnya, ya, antum akan dapatkan beberapa dari biarawati atau pendeta, dan biarawati dengan atribut versi kebiaraannya atau apa suster dan semisalnya, juga sebagian dari orang-orang Nasrani yang mereka jalan dari kontrakan-kontrakan mereka menuju ke gereja-gereja. Padahal mereka bisa dikatakan untuk Pulau Jawa ini minoritas, atau Indonesia ini tergolong minoritas, tapi walaupun di kampung sawah 50-50 mungkin. Tapi lihat bagaimana mereka menzahirkan agama mereka. Sekarang kalau antum lewat jalan di tengah-tengah mereka dengan sarung, baju koko dan songkok misalnya, apakah itu zahir? Kira-kira gimana menurut antum? Mereka bakal ngira antum muslim enggak? Muslim, kelihatan. Ada orang Nasrani Betawi kampung sawah yang juga sama kayak beliau, mungkin sama pakai songkok, pakai jenggot, ada. Tapi wallahi sinarnya orang muslim cahaya itu beda. Apalagi yang rajin sholat, nggak bisa samain. Antum gabungin plek gitu, ya. Betawi Nasrani pakai songkok sama, pakai atribut sama. Betawi Muslim, apalagi kalau dia ustadz, beda. Iya, beda. Pakai songkok, pakai jas, terus celana ya, atau sarung, terus bawa tas kayak gini, penghulu ini namanya, ini penghulu. Ya. Kelihatan muslim nggak? Kelihatan banget muslimnya. Tetap ada cahaya yang beda muslim itu. Nggak bisa samain. Lah gini aja, antar muslim aja, yang rajin sholat sama yang nggak pernah sholat itu kelihatan kok aura yang beda. Apalagi yang dengan selain muslim. Kita ngeliat ibu-ibu aja, ada ibu-ibu muslim nggak pakai jilbab, tapi ada ibu Nasara yang nggak pakai jilbab pastinya, nggak pakai atribut kekristenan, tapi antum bisa ngerasain ini kayaknya bukan Islam deh. Ada rasa gitu, ini bukan Islam nih, ini bukan orang muslimah nih. Beda, orang muslimah nggak gini, sejarah kita orang muslimah ada gitu loh, ada bedanya. Itu baru dari segi apa ya? Orangnya mungkin nggak terlalu agamis, apalagi kalau misalnya seseorang betul-betul istiqamah. Nah, itu akan kelihatan beda. Kita kalau misalnya jalan di pasar, di mana, di kantor, di gedung-gedung, ngeliat ada orang jenggotan, pasti mata kita tiba-tiba pengen tertambat kemana? Cingkrang apa enggak dia? Kalau cingkrang, kalau misalnya dia enggak cingkrang, apa ternyata isbal, jenggotan, kayak PKS. Kan? Biasa gitu kan? Kayak ikhwan ini. Ya wajar pikiran gitu, kayak ikhwan ini. Tapi kalau misalnya jenggotan, cingkrangan,
Ini kayak sunnah nih. Tapi sunnah mana dulu nih? Hah? Depok? Apa mana? Masih mikir gitu. Radionya radio mana? Subhanallah. Repot kalau misalnya mikir masih kayak gitu. Ya, tapi kalau kita di tempat manapun ya, ketemu sama ikhwan yang udah Masya Allah kita sama, kelihatan juga menerapkan sunnah Nabi SAW, pasti ada chemistry yang beda. Kita tertambat juga di situ. Maka begitulah izharuddin. Sesama orang yang mengizharkan din itu akan saling ada common sense, kesamaan rasa. Seperti itu. Dan Nabi SAW mengatakan para nabi itu satu saudara. Ya, dari orang tua yang sama, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya mungkin begitu yang bisa kita sampaikan. Kita cukup satu kitab ini aja. So kita ketemu lagi pada Kamis mendatang insyaallah taala. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.